Kalau misalnya target untuk bagian marketing dia harus menjual 1.000 unit itu dalam 1 bulan, kemudian bagaimana cara kita men-encourage dia, yang pertama mungkin kita bisa sediakan fasilitas yang dia butuhkan, misalnya dia butuh mobilitas ya, kita sediakan kendaraan, misalnya seperti itu. Lalu di langkah yang selanjutnya, kita ukur performa dia, sesuai target atau tidak. Nah, tujuannya itu untuk apa? Nanti pada akhirnya untuk mengevaluasi. Ini langkah yang berikutnya, kita harus memberikan feedback ya, sesuai dengan hasilnya itu tadi. Ketika target itu tercapai, ya tetap ada feedback. Ketika target tidak tercapai, itu juga harus lebih ada feedback. Tuh. Ketika target tercapai, feedback itu dapat berupa reward atau kompensasi, ataupun feedback yang tidak berupa material, misalnya saran-saran agar mempercepat targetnya barangkali, mempercepat pencapaian targetnya, misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya performa dari karyawan kita itu cenderung gagal, maka kita bisa memberikan feedback yang lain. Misalnya punishment barangkali ya disesuaikan saja dengan aturan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Lalu selanjutnya provide assistance as needed ya. Jadi dari hasil evaluasi itu nanti kita akan tahu apa saja sih kendala yang mereka temui selama proses mencapai target tersebut. Di situ nanti akan muncul tindakan-tindakan bantuan. Kalau misalnya target sudah tercapai, mungkin perlu diberikan bantuan bagaimana agar ada aspek akselerasi dalam mencapai target tersebut. Kalau misalnya tidak tercapai, ya diidentifikasi dia punya kendala apa sebenarnya. Lalu yang terakhir, reward or discipline depending on performance. Ya, tadi ini ada kaitannya dengan feedback juga. Ini sebenarnya reward sama punishment ini masuk ke dalam ranah feedback. Lalu selanjutnya, kalau yang performance management ini masih ranahnya konsep ya. Nah, lalu ini employee performance adalah prakteknya. Praktek dari yang performance management. Hasilnya apa ketika kita sudah melakukan performance management ini, kita akan menghasilkan ini. Ini adalah outcome yang mungkin diperoleh oleh karyawan tersebut. Dampaknya apa saja yang diperoleh oleh karyawan tersebut, ya misalnya mereka akan mendapatkan kenaikan gaji, atau akan mendapatkan insentif, lalu promosi, kemudian kesempatan untuk training and development ya. Jadi kalau di beberapa perusahaan atau di beberapa organisasi untuk training and development itu sifatnya kadang-kadang juga kompetitif. Tidak semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk mengikuti training and development. Kemudian career planning, perencanaan karirnya ya, lalu disciplinary action, tergantung dari hasil pengukurannya seperti apa. Dan yang terakhir, kalau dilihat dari sudut pandang organisasi, maka kita nanti akan bisa menyimpulkan tadi tujuan perusahaan itu tercapai atau tidak dengan adanya performa anggota organisasi kita yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang selanjutnya ini juga kita bisa mengukur karyawan itu puas atau tidak dengan ini, manajemen outcomes-nya. Nah, nanti hasil administratif yang lain, nanti kita jadi bisa merumuskan ini antara performance dengan payment-nya seperti apa. Kalau performanya seperti ini, maka dia akan mendapatkan tunjangan ini, misalnya gitu. Itu nanti akan muncul di organizational result. Setelah itu tanda panahnya balik lagi, kita akan ke organizational strategis lagi. Kita akan lihat itu. Kalaupun tujuan perusahaan itu sudah tercapai, ya tetap kita melakukan evaluasi. Ada tanggapan sampai di sini?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Jadi bagaimana agar performance management itu bisa efektif? Yang pertama, kita lihat dari sisi sebelah sini, kita harus menjelaskan ya, kita harus menyampaikan kepada karyawan apa sih sebenarnya yang organisasi itu harapkan dari karyawan. Apa yang sebenarnya organisasi itu inginkan dari mereka. Kita itu, organisasi ini ingin agar anggotanya itu bekerja seperti apa. Itu mereka harus tahu dulu. Kenapa mereka harus tahu dulu? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita itu tidak menyampaikan harapan kita ke mereka itu seperti apa, ya bagaimana mereka itu bisa terpandu atau punya guidance untuk melakukan sesuatu. Nah, adalah akan menjadi salah ketika kita tidak pernah mengungkapkan harapan kita kepada anggota organisasi, tetapi di akhir kemudian kita merasa anggota organisasi kita itu tidak bekerja dengan baik. Ya kan mereka tidak tahu cita-cita dari perusahaan, dari organisasi itu akan menuju ke arah yang mana. Nah, expectation dari organisasi atau perusahaan inilah yang akan menjadi guidance bagi mereka. Mereka akan menyesuaikan harapannya, mereka akan menyesuaikan diri harus bersikap dan bertindak seperti apa, harus punya kinerja yang seperti apa, itu agar match dengan ekspektasi dari perusahaan. Terus yang selanjutnya, kita juga harus menyediakan performance information pada karyawan ya. Yang dimaksud dengan performance information, ini kita pun boleh menceritakan alat ukur yang akan kita gunakan. Contohnya, kalau misalnya kalian ketika masuk awal semester itu kan kalian melihat ada RPKPS ya. Di sana ada assessment. Assessment itu terdiri dari UTS, UAS, tugas, kemudian juga kuis barangkali. Nah, itu sebenarnya analog dengan performance information. Dengan cara apa kita akan mengakses kinerja dari anggota organisasi kita, itulah yang disebut performance information. Misalnya, kita akan menilai kedisiplinan dari karyawan kita. Nah, kedisiplinan ini akan diukur dengan apa? Misalnya dengan ketepat waktuan mereka ketika hadir di kantor. Misalnya seperti itu. Lalu yang berikutnya, kita akan mengukur kreativitas karyawan. Nah, kreativitas ini kan kalau kita hanya menuliskan kreativitas saja, itu kan barangkali abstrak ya. Nah, kemudian kita bisa jabarkan lagi kreativitas yang dimaksud ini apa sih? Misalnya, kreativitas itu dilihat dari kemampuan dia dalam memberikan solusi, gitu. Menjadi seorang problem solver dalam rapat misalnya. Itu nanti akan dapat poin sekian gitu. Atau kemudian kadang-kadang di dalam suatu organisasi itu kan juga antar tim itu bersaing gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa tim yang sama gitu, kemudian mereka diminta untuk membuat proposal, lalu kemudian dari beberapa tim itu nanti kita akan kompetisikan dan kita pilih ide yang terbaik untuk kita jalankan, misalnya seperti itu. Misalnya kita akan membuat produk tertentu nih, nah mereka nanti diminta untuk tim-tim itu diminta untuk membuat proposal, menyampaikan ide produk yang akan dibuat itu seperti apa, lalu kita akan memilih yang terbaik di antara sekian banyak ide itu. Nah, itu kreativitas juga bisa diukur dari situ. Intinya kita itu harus jelas gitu. Harus jelas kita mau mengukur performa mereka itu dari apa. Kemudian ini kita harus mampu mengidentifikasi area sukses ya. Jadi maksudnya ini apa? Maksudnya adalah kita juga perlu menginformasikan ke mereka, Anda itu dikatakan disiplin jika masuk ke kantor, misalnya maksimal jam 7.15. Itu Anda dikatakan disiplin. Itu Anda akan terhitung masuk ke area sukses, seperti itu ya. Atau kemudian masuk juga ke
area sukses nanti kalau misalnya tadi ya, ceritanya kan tadi ada produk yang dikompetisikan tuh, kemudian sudah terpilih salah satu. Penjualan dari produk ini misalnya menguasai sampai 50% dibandingkan dengan produk-produk yang lain dari perusahaan itu juga masuk ke area sukses. Intinya harus ada indikator-indikator kapan karyawan kita itu dinyatakan berhasil dan tidak. Itulah yang disebut dengan area sukses. Dan yang terakhir, itu harus ada record ya. Harus ada dokumen performa. Jadi di sana harus ada catatan-catatan mengenai performa-performa masing-masing karyawan. Kenapa ini penting? Balik lagi ke sini, karena kita butuh ini, adanya koordinasi antara performa dengan payment. Sehingga kita butuh catatan yang akurat sebagai dasar yang valid untuk merumuskan itu tadi. Mana orang-orang yang benar-benar layak untuk mendapatkan reward. Itu penting. Kalau ada yang mau bertanya, nanti silahkan Anda potong saja pembicaraan saya ya. Tidak usah menunggu di akhir. Kemudian ini performance focus culture. Sebenarnya ini adalah sari dari yang ini ya, pendetailan dari bagian effective performance management system yang diceritakan di sini bahwa kita harus jelas harapan perusahaan itu apa, tujuannya apa, lalu deadline-nya kapan gitu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang, kamu lewat dari deadline nih mengerjakan laporannya, padahal kita nggak pernah inform ke mereka kapan deadline-nya. Gitu. Lalu yang selanjutnya detail appraisal tadi ya, kamu akan dinilai kedisiplinannya. Nah, indikator disiplin itu apa? Misalnya kamu datang ke kantor jam 7.15. Misalnya dalam 1 bulan karena ada 25 hari aktif, kamu setidaknya 95% itu masuk, misalnya kayak gitu. Itu harus jelas juga. Kemudian clear feedback on performance. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika karyawan itu melewati atau tidak melewati target yang sudah ditetapkan atau standar yang ada, lantas apa yang akan kita lakukan? Itu juga harus dirumuskan. Jadi jangan sampai orang yang rajin sama orang yang nggak rajin itu sama saja tidak ada feedbacknya dari perusahaan. Karena itu nanti yang nggak rajin, yang rajin itu bisa jadi akan merasa, ya kenapa saya harus rajin gitu. Saya rajin juga tidak dapat apa-apa dari perusahaan, dari organisasi. Kenapa saya nggak ikut malas saja seperti yang lain? Saya datang tepat waktu terus juga nggak ngaruh ke apapun. Nah, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Lalu yang selanjutnya, ini manajer dan employee. Ini diberikan training seperti apa yang mereka butuhkan. Terutama misalnya begini ya. Ini masuk ke bagian fasilitasi juga. Tadi contohnya misalnya masih berkaitan dengan bagian pemasaran. Bagian pemasaran itu punya target yang luar biasa tinggi dalam 1 bulan ini. Nah, untuk bisa mencapai target yang setinggi itu, maka barangkali mereka diberikan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana memasarkan dengan lebih efektif. Atau mereka juga diberikan pendanaan-pendanaan tertentu sehingga dia bisa menggunakan media-media yang lebih baik dalam melakukan promosi atau advertising. Sehingga nanti target yang ditetapkan itu tercapai. Jangan sampai kita memberikan target tinggi, tapi kita tidak pernah memfasilitasi mereka. Tuh. Dan yang terakhir harus ada konsekuensi dari performance. Kalau yang clear feedback on performance ini adalah biasanya bentuknya dokumen ya, dokumen konsep. Kalau yang ini sudah praktek. Jadi, apa yang tadi tertuang di bagian clear feedback on performance ini, di bagian dokumen mereka tentang kalau Anda berhasil, Anda akan dapat ini, itu akan harus diwujudkan di bagian ini. Ya, kalau tadi sudah dijanjikan bahwa kalau misalnya Anda mencapai target, Anda akan mendapatkan kompensasi dalam 1 bulan, misalnya 10 juta gitu ya. Ya, ini harus benar-benar dipraktekkan di sini. Tapi kalau misalnya ternyata gagal, maka Anda tidak dapat
kompensasi atau mungkin akan dipotong gajinya gitu ya. Itu beneran harus dipraktekkan di bagian sini. Lalu kita masuk ke outline yang kedua, kita akan mengidentifikasi dan mengukur performa dari employee. Nah, apa poin penting dari slide ini? Poin pentingnya adalah bahwa kita harus mengukur dan membandingkannya dengan appropriate standar. Tadi, standar yang sudah kita buat itu harus benar-benar sesuai dan mampu untuk mengukur performa mereka. Dan pada akhirnya, ini result dari hasil performanya itu harus disampaikan ke karyawan. Ini contohnya bagaimana performa itu akan diukur, misalnya melalui ini, quantity of output ya. Hasilnya secara kuantitas itu seperti apa kalau misal dalam 1 bulan dia diminta untuk mengerjakan laporan 4 kali ya, karena laporannya mingguan, dia berhasil memenuhi itu atau tidak. Dari 4, dia berhasil bikin berapa. Lalu yang kedua, quality of output. Yang 4 laporan ini tadi bagaimana kualitasnya? Apakah laporan keuangannya salah-salah? Ataukah kemudian 4 sih 4 gitu ya, tetapi telat. Itu misalnya setiap hari Jumat harus selesai laporannya, dia molor sampai hari Senin berikutnya. Itu masuknya ke ranah kualitas. Kemudian timelines of output. Ini rencana waktunya seperti apa. Tadi yang telat-telat itu juga sebenarnya bisa masuk ke timeline juga. Dan yang terakhir misalnya presence at work, jadi kehadiran karyawan itu seperti apa di dalam perusahaan. Oke, lalu ada beberapa kegunaan dari performance appraisal. Dilihat dari 2 perspektif. Yang pertama administrative uses dan developmental uses. Saya akan memberikan waktu 2 menit kepada Anda semua untuk membaca dan memahami slide ini, kira-kira maksudnya apa, kemudian nanti saya akan menunjuk salah satu untuk menceritakan apa sih yang Anda pahami dari slide ini.
Oke, sudah ya. Saya minta Pangestika. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar? Oke, silakan Um, disampaikan. Baik, Bu. Kalau dari yang slide ini, itu digunakan untuk penilaian kinerja. Nah, kalau untuk penilaiannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu secara administratif, kemudian yang kedua untuk pengembangan atau upgrading seperti itu, Bu. Nah, kalau untuk yang secara administratifnya sendiri itu ada beberapa poin yang digunakan. Yang pertama itu ada kompensasi, promosi, tindakan disipliner, pemecatan, kemudian ada downsizing. Terus untuk yang developmental uses itu yang pertama ada mengidentifikasi strengths, kemudian yang kedua itu mengidentifikasi area untuk perubahannya, kemudian ada training, development atau upgrading gitu Bu. Terus kemudian ada coaching dan juga career planning seperti itu Bu. Nah, ini kan slide ini sedang bercerita tentang kegunaan dari penilaian ya. Kalau menurut kamu, Pangestika, apa sih hubungan antara penilaian dengan training and development? Kira-kira apa hubungannya? Um, Kalau dari penilaian tersebut kan bisa diketahui apakah suatu karyawan tersebut tuh sudah sesuai dengan kinerja yang diharapkan dengan perusahaan. Kalau semisal ada yang kinerjanya bagus, ini bisa nih dimasukin ke training seperti itu Bu, diberikan training agar kinerjanya bisa meningkat lagi. Ataupun untuk karyawan yang masih belum sesuai dengan target yang diharapkan bisa dilakukan coaching begitu Bu, biar bisa sesuai dengan target perusahaan. Kalau dari saya seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Silakan tunjuk satu orang lagi, Pangestika. Baik Bu, sebentar ya Bu. Kalau dari saya Adisti Bu. Adisti, apa perbedaan antara dismissal dan downsizing ya? Oke, di dalam downsizing ada pemecatan juga atau tidak menurut kamu, Adisti? Bisa jadi, berarti bisa jadi enggak? Oke, terima kasih Adisti. Ya, perbedaan antara dismissal dengan downsizing ya tadi Adisti sudah menyampaikan juga kalau dismissal itu sudah pasti pemecatan, kalau downsizing itu lebih ke perampingan. Nah, di dalam aktivitas perampingan itu bisa jadi dua macam. Diberhentikan juga bisa. Jadi di dalam downsizing itu ada dismissal juga, itu juga sangat mungkin. Dan yang kedua adalah tadi dipindahkan dari satu divisi ke divisi lain gitu, ataupun digabungkan gitu. Contoh downsizing adalah misalnya yang sekarang sedang hits itu adalah di Kementan itu beberapa balai-balai dihilangkan kemudian ditarik semua ke BRIN itu. Nah, itu juga contoh dari downsizing. Yang perlu diingat di sini di dalam downsizing itu memungkinkan untuk adanya tindakan dismissal. Tetapi tidak selalu downsizing itu dilakukan dengan aktivitas pemecatan. Tuh. Apa hubungan antara performance appraisal dengan aktivitas dismissal dan downsizing ini dan yang lainnya untuk administrative uses ini? Ya nanti hasil dari appraisal inilah yang akan menjadi dasar apakah seseorang itu akan diberikan kompensasi ataukah seseorang itu akan punya hak untuk dipromosikan atau mungkin dia bahkan butuh tindakan pendisiplinan atau lebih parah dia akan dipecat gitu, dan juga atau mungkin dia akan dipindah divisikan melalui downsizing ini gitu, atau di dalam
nanti kan hasil dari performance appraisal ini juga akan menunjukkan mana sih pekerjaan yang overload dan mana yang underload. Nah, yang underload ini yang masih yang mungkin karyawannya jadi punya banyak waktu untuk ngelamun gitu ya, itu mau diapakan nih pekerjaan yang dipegang sama dia, di-merge aja atau gimana. Nanti itu akan muncul tindakan itu melalui downsizing. Kalau kaitannya dengan developmental uses, ya jelas nanti hasil dari performance appraisal-nya, tadi Pangestika sudah menyampaikan contohnya untuk training and development ya, hasil penilaiannya itu seperti apa? Apakah dia membutuhkan training tertentu untuk meningkatkan kapasitasnya, ataukah mungkin dia membutuhkan coaching atau bimbingan ya. Jadi kalau coaching ini bimbingannya lebih intensif dibandingkan dengan bimbingan-bimbingan yang lain yang namanya bukan coaching gitu. Lalu selain itu kita juga bisa menggunakan hasil dari penilaian kinerja itu untuk melihat kemampuan dari karyawan kita itu atau kekuatan atau potensi mereka itu seperti apa. Nah, performance appraisal ini juga pada dasarnya bisa digunakan untuk aktivitas talent management yang minggu lalu itu. Kan di talent management itu ada pemetaan potensi. Nah, salah satu cara untuk memetakan potensi ya dinilai gitu, dinilai melalui performa dia itu seperti apa, sehingga nanti kelihatan kekuatan karyawan ini itu di sebelah mana. Jadi performance appraisal dengan talent management itu juga berhubungan. Lalu ini siapa yang melakukan appraisal? Ada banyak pihak di dalam suatu organisasi yang boleh melakukan appraisal. Jadi appraisal itu tidak hanya dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, tetapi bahkan yang lebih rendah menilai yang lebih tinggi itu juga bisa. Yang jelas, appraisal itu dilakukan oleh orang yang familiar with the performance of individual employees gitu ya. Jadi orang ini sudah paham benar seluk-beluk dari tipe pekerjaan yang dilakukan atau yang ada di kantor tersebut. Gitu. Seseorang tidak bisa menilai kalau dia tidak paham seluk-beluknya. Jadi kalau misal kita akan menilai kualitas atau menilai performa orang-orang di bagian produksi, ya yang menilai adalah mereka yang paham betul proses produksi di pabrik itu seperti apa. Jadi jangan sampai orang produksi menilai pemasaran, pemasaran menilai produksi seperti itu. Jadi harus dinilai oleh orang-orang yang berkompeten. Nah, ini ada beberapa di sini sudah disebutkan supervisors menilai karyawan mereka. Kalau yang ini akan menilai bawahannya. Sebaliknya, ini bawahan dia juga bisa menilai atasannya. Itu boleh-boleh saja. Kalau memang di dalam organisasi itu ada mekanisme tersebut. Nah, mekanisme di dalam suatu organisasi mau siapa menilai siapa itu nanti biasanya atau dalam total quality management itu dirembuk bareng-bareng antara atasan dengan bawahannya. Nah, tetapi tidak semua organisasi itu berembuk bersama untuk merumuskan hal-hal yang seperti itu. Ada juga yang default dikeluarkan oleh HRD-nya. Bahwa di dalam kantor ini yang melakukan appraisal itu selalu atasan ke bawahannya. Itu juga bisa-bisa saja. Tetapi yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah appraisal pada dasarnya itu boleh dilakukan oleh siapapun, tidak selalu atasan ke bawahan. Itu yang penting intinya yang menilai itu haruslah yang paham tentang seluk-beluk pekerjaan itu. Ini sama halnya analog dengan pemberi rekomendasi ya. Di bagian selection and recruitment ya kemarin itu ada rekomendasi. Saya juga pernah menyampaikan bahwa rekomendasi itu diberikan oleh orang yang paham gitu tentang si kandidat ini. Tidak harus yang memberikan rekomendasi ini adalah mantan atasannya atau mantan dosennya atau orang yang
lebih tinggi kedudukannya daripada kandidat. Tidak harus seperti itu. Teman sendiri pun sebenarnya bisa memberikan rekomendasi, asalkan dia itu kenal betul gitu dengan si kandidat ini. Lalu siapa lagi yang conduct the appraisal ini? Ini team members ya. Anggota tim juga bisa saling menilai satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, diri mereka sendiri, tenaga kerja itu melakukan self appraisal. Mereka menilai diri mereka sendiri. Kemudian ini kita juga bisa meng-hire orang untuk melakukan penilaian ke karyawan kita. Ini orang eksternal ya, beneran di luar organisasi kita, tapi dia harus tahu apa aktivitas di organisasi kita dan aktivitas yang harus dinilai. Kepakarannya itu harus sesuai dengan apa yang akan dia nilai. Kemudian yang terakhir ini ada banyak sekali, ada multi sources. Ada yang ini 360 feedback itu artinya semua pihak, baik bahkan customer ya, misalnya itu perusahaan produksi yang tangible gitu, customer juga boleh melakukan penilaian melalui kuesioner barangkali, kemudian supplier juga boleh gitu, siapapun. Yang dimaksud 360 itu adalah pihak-pihak manapun yang terlibat di dalam organisasi itu berhak memberikan penilaian. Nah, ini pada umumnya itu yang melakukan penilaian itu adalah supervisor ya, ke bawahannya. Memang pada umumnya seperti itu, tetapi pada prinsipnya siapa saja itu boleh melakukan penilaian asalkan itu memang didukung oleh aturan-aturan yang dianut di dalam organisasi tersebut. Lalu di sini pada gambar 11.7 ini, siapa yang mendesain appraisal proses? Ini jelas dari HRD-nya. HRD ini membuat ya, asalnya dari mana, sumbernya itu tergantung prinsip yang dianut oleh perusahaan itu bagaimana. Kalau total quality management itu tadi ya, TQM, itu semua aspek di dalam organisasi itu akan dilibatkan dalam membuat aturan. Tetapi kalau yang belum TQM ya tidak semuanya, mungkin hanya manajer menengah ke atas yang diminta bersama-sama merumuskan desain dari appraisal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, siapa menilai siapa. Nah, ini supervisor ya, supervisor kemudian menilai bawahannya, menilai employees di bawahnya. Apa yang dilakukan oleh supervisor? Ya ini membuat laporan, kemudian menyediakan umpan balik ya ke karyawan yang dinilai. Setelah itu nanti supervisor akan lapor ke manajer, dan tentu saja supervisor ini menggunakan desain appraisal yang sudah disediakan oleh HRD. Nggak boleh dengan yang lainnya. Dan yang paling penting, ini cara appraisalnya juga harus sudah dikomunikasikan ke karyawannya. Ingat bahwa kita harus juga menyampaikan hal-hal apa saja yang akan kita nilai, kemudian bagaimana cara kita menilai, indikator keberhasilannya itu apa, itu harus tersampaikan terlebih dahulu pada karyawan. Setelah itu supervisor nanti dia akan melaporkan ke manajer, dan manajer itu akan mereview hasilnya. Nah, hasilnya inilah yang nanti akan misalnya apakah ada kompensasi ataukah promosi ataukah tindakan-tindakan yang lain sesuai dengan hasil dari hasil penilaiannya. Kemudian apa yang akan terjadi kepada employee? Nanti employee ini akan sesuai dengan hasilnya saja gitu. Nanti dia akan mendapatkan, kalau misalnya memenuhi target ya barangkali dia akan mendapatkan kompensasi gitu. Atau mungkin juga feedback-nya itu adalah perbaikan target, sehingga di sini ada set goals with supervisor. Misalnya
target yang lama itu tidak tercapai, maka kita melakukan evaluasi, kenapa target itu tidak tercapai? Apakah karena kinerja dari karyawan kita itu yang kurang baik, ataukah karena memang kita terlalu tinggi dalam membuat targetnya, sehingga dibutuhkan set goals atau menyeting tujuan yang baru. Nah, ini yang multi sources ya tadi ya. Siapa yang akan menilai itu bisa manajer, bisa customer. Ini sudah termasuk yang 360 juga nih kalau sudah seperti ini. Mereka menilai diri mereka sendiri, bawahannya juga bisa, kemudian timnya. Ya, ini banyak sekali pihak yang bisa kita libatkan di dalam penilaian kinerja. Jadi ingat bahwa penilaian kinerja itu tidak selalu berasal dari atasan ke bawahannya meskipun pada umumnya seperti itu. Lalu ini ada alat-alatnya yang kita gunakan untuk melakukan penilaian kinerja. Ada beberapa di sini, ada yang dengan menggunakan skala, ya skala misalnya menilai diri sendiri. Misalnya saya adalah orang yang kreatif seperti itu. Ada pernyataan seperti itu, nanti karyawan diminta untuk mengisi sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju, misalnya seperti itu. Pakai skala Likert ya. Kemudian ada comparative method. Jadi dibandingkan dengan target misalnya gitu, atau dibandingkan dengan perusahaan sejenis, perusahaan lain yang sejenis. Kalau tenaga kerja di perusahaan dia itu bisa mencapai target sekian, di tempat kita bisa apa enggak? Itu. Kemudian dibandingkan dengan standarnya itu jelas ya. Kemudian ada manajemen by objective. Ini nanti salah satunya itu TQM atau Total Quality Management juga masuk ke manajemen by objective. Nanti mereka akan rembug, kalau manajemen by objective itu cenderung ke asasnya itu musyawarah gitu. Jadi mereka akan berembuk bersama-sama, kemudian saling mengevaluasi gitu. Dan bisa juga yang terakhir itu menggabungkan antara skala, kemudian komparasi dan MBO ini. Nanti apa dasar kita dalam memilih tools-nya ini? Dasarnya adalah jenis pekerjaan yang akan kita nilai itu lebih fit dinilai dengan cara yang mana. Ini ada contoh perhitungan penilaian beban kerja ya. Nanti juga Anda akan mendapatkan materi ini di dalam praktikum. Ada cara perhitungan beban kerja yang menggunakan metode full time equivalent atau FTE. FTE ini nanti membandingkan volume pekerjaan selama setahun dan waktu kerja efektif dalam 1 tahun. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan saat kita mau menghitung FTE ini, kita harus mengidentifikasi dulu. Identifikasi itu biasanya dilakukan per bulan ya. Kalau harian itu kan kadang-kadang ada pekerjaan yang dilakukan hari ini dan ada yang dikerjakannya itu hanya mingguan saja. Jadi misalnya, seorang mandor petik di kebun teh, dia itu setiap hari harus melakukan pekerjaan. Yang pertama, dia harus pergi ke kantor kebun untuk menyelesaikan berita acara, misalnya seperti itu. Kemudian kita catat waktunya berapa menit dia dalam menyelesaikan berita acara. Misalnya 30 menit. Setelah itu, pekerjaan kedua, si mandor petik ini harus pergi ke masing-masing afdeling atau masing-masing kebun untuk mengecek pemetik. Untuk pergi ke sana, dia membutuhkan waktu sekitar akumulasi 2 jam. Dicatat lagi. Lalu yang berikutnya, selama di sana dia melakukan apa? Misalnya memberikan pengarahan kepada pemetik. Sekali memberikan pengarahan, itu misalnya 30 menit. Dalam 1 hari, dia melakukan beberapa kali pengarahan. Nanti dikalikan, dicatat lagi. Dan seterusnya, di dalam waktu 1 hari itu, nanti dijumlah.
berapa. Nah, tetapi ini tidak serta-merta kemudian dikalikan dengan 365 hari ya, tidak selalu seperti itu. Kan ada pekerjaan yang tidak sifatnya harian. Ada yang mingguan, mungkin dia harus melapor ke kantor pusat setiap minggu. Itu kan pengalinya beda. Itu harus didetailkan. Lalu yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah hari kerja efektif. Hari kerja efektif itu kan tidak 365 ya, ada hari libur, hari Minggu, kemudian ada juga yang perusahaannya itu bekerja hanya 5 hari per minggu, itu juga menjadi pertimbangan. Ini nanti hari kerja efektif menjadi pembagi di sini. Nanti nilai FTE ini akan memenuhi kriteria ini. Kalau hasil FTE itu adalah antara 0 sampai 0,99 itu maka underload. Underload itu artinya lebih banyak waktu nganggur. Tuh, lebih banyak waktu yang digunakan mungkin untuk main sosmed, untuk browsing apa yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Kalau misalnya dia FTE-nya itu antara 1 sampai 1,28, maka dia dikatakan dalam kondisi yang normal. Lalu nanti kalau sudah lebih dari 1,28 itu artinya overload. Kriteria ini nanti yang akan membawa kita pada kebijakan-kebijakan baru. Kalau misalnya underload, nanti apa yang harus dilakukan? Mungkin perlu downsizing. Kalau sudah overload, ini juga harus dibagaimanakan. Apakah kita butuh tenaga kerja baru? Itu nanti yang bisa dijadikan dasar dalam perekrutan atau pengurangan tenaga kerja. Ini contohnya, ini contoh beban kerja Sekprodi ya, nggak tahu di mana ini. Ini FTE-nya di atas 1,28 semua, sehingga mereka dalam kondisi overload semuanya. Kalau sudah seperti ini, maka apa yang bisa dilakukan? Ya, sesuai dengan kebijakan organisasi, barangkali mereka perlu merekrut asisten Sekprodi, mungkin. Sekprodi aja punya asisten gitu ya. Mungkin seperti itu. Atau redistribusi pekerjaan. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Sekprodi, tetapi dikerjakan oleh Sekprodi. Ya, jadi nanti dilihat apa yang menyebabkan overload. Apakah karena distribusi pekerjaannya yang tidak merata? Kalau ada orang overload, barangkali ada orang yang underload. Kalau misalnya dalam satu kantor semua orang itu overload, berarti pasti ada sesuatu hal yang salah gitu dengan kantor itu. Kemudian ini contoh perhitungan FTE untuk bagian tanaman. Ini kebetulan tanamannya teh ya. Ini volume pekerjaannya dalam satuan menit per tahun, FTE-nya ini 2,17, tetapi ingat kita juga harus cek lagi. Di dalam jabatan tersebut itu ada berapa SDM yang tersedia, sehingga nanti muncul FTE rata-rata. Kalau misalnya di dalam jabatan tersebut ada lebih dari 1 orang yang menduduki, maka yang digunakan adalah FTE rata-rata ya, yang digunakan untuk menentukan apakah dia overload, ataukah dia fit, ataukah dia underload. Nah, contohnya di sini, untuk kepala subbagian teh, FTE-nya itu 2,17. SDM yang tersedia itu 1, ya namanya juga kepala, nggak mungkin kepala lebih dari 1. Sehingga FTE rata-ratanya itu berapa? FTE rata-ratanya ya 2,17 dibagi 1. Hasilnya tetap 2,17. Baru kemudian disimpulkan di sini. Oh, ternyata dia lebih dari 1,28. Maka kriterianya itu masuk yang ke overload. Gap SDM-nya, kenapa di sini 0? Padahal dia dalam kondisi overload. Kenapa kira-kira? Yasmin? Karena itu gap jumlah SDM-nya, Bu. Iya, kenapa 0? Karena overload penuh, jadi tidak ada gap jumlah SDM-nya. Oke,
Kita bandingkan satu lagi ya, Yasmin, dengan satu hal ini. Misalnya ini, staf aneka tanaman dan horti. FTE-nya itu 4,81. Kebetulan ada 3 orang yang menduduki jabatan itu atau menduduki posisi itu. Sehingga FTE rata-ratanya itu kan 4,81 dibagi 3. Dia posisinya overload 1,60, sedangkan di sini disampaikan gap jumlah SDM-nya minus 1 orang. Ini apa maknanya kira-kira, Yasmin? Maaf, kurang tahu, Bu. Oke, saya kasih clue ya. Untuk gap jumlah SDM ini sebenarnya menunjukkan jumlah orang yang kita butuhkan agar pekerjaan itu tidak lagi overload. Gimana, Yasmin, sudah nangkep belum? Jadi kira-kira kenapa di sini minus 1, Yasmin? Orang yang dibutuhkan berkurang 1, Bu. Ini dalam kondisi overload. Kalau overload itu kebanyakan pekerjaan atau kekurangan pekerjaan, Yasmin? Kebanyakan. Kalau kebanyakan pekerjaan berarti butuh menambah orang atau mengurangi orang? Oh, mengurangi orang. Mengurangi orang. Dia kebanyakan pekerjaan loh. Kalau orangnya semakin berkurang, Oh, butuh menambah orang. menambah apa mengurang? Menambah. Oh, Menambah ini apa mengurang? menambah orangnya. Jadi ini maknanya apa yang ini? Kenapa di sini disampaikan gap jumlah SDM-nya minus 1? Perlu orang 1 lagi, Bu. Yakin perlu orang 1 lagi? Sebenarnya belum yakin, Bu, karena masih kurang paham. Oke, terima kasih Yasmin. Yang lain, ada yang mau memberikan pendapat? Dava, Ya, Bu. apa maknanya Dava ini minus 1 di sini gap jumlah SDM-nya? Tadi gap itu maksudnya apa, Bu? Ini ya, gap itu adalah misalnya di sini diketahui bahwa ini overload. Kalau misalnya dia overload, sebenarnya butuh tambahan orang atau butuh pengurangan orang? Butuh tambahan orang. Nah, butuh tambahan orang, gap itu nanti akan menunjukkan aktual dengan harapan. Itu nanti gap masuknya. Nah, ini apa maksud minus 1 di sini, Dava? Aktual dengan harapan. SDM yang tersedia berapa? SDM yang tersedia 3, Bu. 3. Dia statusnya apa? Overload? Overload. Overload. Overload berarti butuh tambahan orang kan? Ya, iya, Bu. Tambahannya berapa? Tambahannya 1. Jadi maksudnya gap ini apa? Maksudnya gap itu apa namanya? Harapan apa? Aktualisasinya dia kekurangan orang 1 orang, Bu. Kekurangan 1 orang. Ya, Jadi nanti kalau ditambah 1 berapa orang yang tersedia? 4. Jadi FTE rata-ratanya berapa? FTE rata-ratanya 4 0. Caranya gimana? Cara mencari FTE rata-ratanya kalau sudah ketambahan 1 orang? Berarti 4,81 dibagi 4, Bu. Berapa hasilnya? Sebentar, Bu.
1,81 di 1,2, Bu. 1,2 itu dalam kondisi apa? Kategorinya Fit. fit. Oke, berarti penambahan 1 orang itu dinilai sudah cukup ya untuk pekerjaan ini. Iya, Bu. Nah, terus sekarang Dava, ini kenapa kok untuk Kasubag pemupukan dan proteksi tanaman itu status dia overload, tapi di sini dikatakan gap jumlah SDM-nya 0. Kenapa? Sebentar, Bu. 1,78. Mungkin kalau ditambahin orang bakal kekurangan pekerjaan, Bu. Oke, terima kasih Dava. Saya keep dulu jawabannya ya. Coba Izin kalau mencoba menurut, menjawab, Bu. ya silakan. Karena di sini posisinya sebagai kepala bagian, Bu. Jadi tidak mungkin ditambahkan 1 orang lagi. Jadi kepala bagian itu terdiri dari 1 karyawan saja. Menurut saya begitu, Bu. Oke, ya itu jawaban yang tepat ya. Ketika kita memutuskan akan menambahkan karyawan itu kita juga harus lihat jabatannya itu apa gitu. Jadi jangan sampai misalnya nih Kasubag teh ya, ini kan kepala sub bagian teh. Kepala loh ini. Dia memang dalam kondisi overload gitu, tapi kita tidak mungkin dong memberikan saran kita nambah 1 kepala lagi jadi ada 2 kepala gitu kan. Makanya di sini gap jumlah SDM-nya itu dituliskan 0. Gitu. Oke. Kemudian contohnya yang staf sawit nih. Staf sawit, dia posisinya staf. Kemudian FTE rata-ratanya 1,29. Ini kan masuk kategori overload ya, karena lebih dari 1,28. Kenapa kok gap jumlah SDM-nya juga 0, Ananda? Sebentar, Bu. Oke. Yang lain juga ikut mencari apa ya, kira-kira justifikasi kenapa di sini gap jumlah SDM-nya kok 0, padahal dia kondisinya overload. Gitu. Gimana? Sudah ketemu Ananda alasannya kira-kira apa? Mungkin beban kerjanya sedikit, Bu. Jadi tidak perlu ditambah karyawan. Beban kerjanya dilihat dari mananya? Volume pekerjaan. Volume pekerjaan? FTE rata-ratanya berapa? Staf sawit. Dari FTE-nya, Bu. FTE yang mana? FTE yang rata-rata atau FTE yang bukan rata-rata? FTE rata-rata. Oke, FTE rata-ratanya berapa? 1,29. Oke, seandainya di sini dikatakan nanti kita butuh nambah SDM 1 orang. Nanti misalnya saya tulis di sini gap SDM-nya -1. FTE-nya jadi berapa? FTE rata-ratanya ya, Bu? Ya, jadi berapa? Berarti kan 2,57 dibagi 3 ya, Bu? Berapa? 0,85.
0,85. Kategorinya apa ini? Underload. Underload. Jadi gimana? Bisa disampaikan dengan kata-kata yang lebih terstruktur setelah tahu ini? Kenapa? Alasan kenapa kok ini staf sawitnya dikatakan tidak perlu penambahan SDM baru dan gap-nya 0? Karena beban kerjanya masih cukup dikerjakan oleh 2 orang saja, Bu. Apabila ditambahkan 1, jadinya underload. Oke, terima kasih Ananda. Jadi, dalam menentukan kebijakan, apakah tadi ya kita akan menambah atau mengurangi orang? Tadi yang pertama, selain kita lihat jabatan dia itu apa, kalau kepala meskipun overload, kita tidak mungkin menambah jumlah kepala, maka yang berikutnya itu adalah kita melihat FTE akhir ketika kita menambahkan 1 orang, ya. Kalau misalnya staf sawit kita di sini paksakan tambah 1 orang, FTE akhirnya itu simulasinya berarti kan 2,57 dibagi 3. Hasilnya 0,85. Dia akan menjadi underload. Nah, underload ini kan kondisi yang tidak kita hindari. Yang kita hindari, yang tidak kita inginkan. Yang kita cari itu adalah yang kondisi fit seperti ini ya. Nah, kalau seperti itu, solusinya apa nih untuk mereka yang overload, tapi tidak mungkin kita tambah SDM baru? Solusinya apa kira-kira? Faza? Maaf Bu, tadi headset saya copot jadi tidak dengar. Oke, pertanyaan saya adalah apa solusinya kira-kira untuk kondisi-kondisi overload, tapi kita tidak mungkin untuk menambah SDM baru? Memberi kompensasi yang lebih tinggi mungkin Bu. Oke, memberi kompensasi yang lebih tinggi. Dicatat dulu. Kemudian kalau menurut Naufal, apa Naufal solusinya? Bentar, Bu. Saya coba cari dulu, Bu. Oke, ditunggu ya Naufal. 1 menit saja ya, jangan lama-lama. Tadi kalau menurut Faza ditambah kompensasinya untuk orang-orang yang overload. Sudah, Naufal? Sudah ketemu kira-kira apa kalau menurut kamu solusinya? Masih bingung, Bu. Ya mungkin sama kayak apa aja sih, Bu. Untuk gajinya mungkin ditambahin, Bu. Kalau menurut Alvin? Halo, Alvin ada? Ada nggak Alvin? Alvin bisa mendengar suara saya? Oke, minggu lalu Alvin juga tidak ada ya. Sekarang juga tidak ada. Maunya bagaimana Alvin? Ya sudah, ya terserah kamu sih mau hadir kuliah atau tidak ya. Itu bukan tanggung jawab saya ya sebenarnya. Oke. Kalau menurut Pinkan, gimana Pinkan? Iya Bu, sebenarnya tadi yang masih sama seperti jawabannya Faza dan Noval, penambahan kompensasi, sama mungkin pengurangan job desk-nya, tapi masih ragu-ragu sih Bu, nanti kalau pengurangan job desk bisa jadi tujuannya tidak tercapai.
Jadi masih Kalau pengurangan job desk caranya bagaimana, Pinkan? mungkin eh, pekerjaan apa sih namanya job desk-nya itu dialihkan ke departemen lain gitu mungkin Bu. Jadi tidak terlalu memberatkan yang overload. Oke, ya, terima kasih sudah memberikan beberapa solusi ya ketika dalam kondisi overload tapi tidak mungkin untuk menambah jumlah SDM karena jabatannya atau mungkin karena kalau ditambah itu malah jadi underload gitu ya. Ya, pada dasarnya dua cara yang sudah disampaikan tadi itu tepat, tetapi mungkin ada yang bisa berkelanjutan, ada yang tidak gitu. Kalau saya sampaikan di sini, kalau misalnya memberikan kompensasi ya, pemberian kompensasi kepada mereka yang overload, itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Misalnya, kita memberikan kompensasi untuk tugas-tugas tambahan yang dia kerjakan. Gitu. Tetapi, saya katakan ini kurang sustainable, kurang bisa berkelanjutan. Dibandingkan dengan solusi yang tadi itu, yang Pinkan sampaikan, perlu adanya redistribusi ya, saya sederhanakan menjadi seperti itu. Ada redistribusi pekerjaan. Kita identifikasi satu persatu. Misalnya pekerjaan dari Kasubag Teh ini apa saja, gitu kita identifikasi, kemudian kita cari apakah memang iya list pekerjaan itulah yang harus banget dikerjakan oleh Kasubag Teh. Adakah pekerjaan lain gitu ya yang mungkin itu bisa dilakukan oleh orang lain? Contohnya, apakah ternyata kepala ini juga mengerjakan sebagian tugas dari staf teh gitu? Karena di sini FTS staf teh itu hanya 1,13. Jangan-jangan memang ada pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan oleh staf teh, tapi dikerjakan oleh Kasubag. Itu ya. Atau kalau mau memang menambah orang, tetapi karena posisi dia kepala dan nggak mungkin ada dua kepala, mungkin kita bisa tambahkan satu orang sebagai wakil misalnya, wakil Kasubag Teh, atau sekretaris Kasubag Teh. Dia tambahan orang itu tidak menduduki kepala juga, dia menduduki jabatan lain di bawahnya Kasubag Teh. Misalnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kok tadi saya menyampaikan bahwa pemberian kompensasi kepada mereka yang overload itu bisa jadi solusi, tetapi kurang sustainable, kurang dalam jangka panjang, ini kurang berkelanjutan. Gitu. Kira-kira kenapa alasannya? Biaya yang dikeluarkan jadi lebih banyak, Bu. Biaya yang dikeluarkan jadi lebih banyak, itu jawaban dari Naufal. Kalau dari Mufti apa kira-kira? Kalau dari saya, apa ya Bu? Kira-kira. Mungkin keteteran juga Bu. Keteterannya gimana? Terkait goalnya mungkin. Oke. Oke, saya kasih hints ya. Jadi menurut kalian apakah kondisi yang overload itu sehat atau tidak secara mental? Tidak, Bu. Tidak ya. Terus Anda bayangkan, jika ini berlangsung terus-menerus ya dalam kondisi overload, iya memang ada kompensasi yang didapatkan gitu. Tetapi apakah kondisi ini jika berlangsung dalam waktu yang bertahun-tahun, dalam waktu yang cukup lama, ini akan membawa dampak yang baik atau tidak baik gitu, terutama bagi kesehatan mental? Tidak baik. Oke, tidak baik kan ya. Jadi yang saya maksud kurang berkelanjutan itu di situ gitu. Jadi memang pada jangka pendek, pada short term, barangkali pemberian insentif atau kompensasi itu memang akan menjadi pengganti dari overload mereka gitu. Kompensasi dari overload mereka. Tetapi dalam jangka panjang itu belum tentu akan memberikan dampak yang baik bagi yang pertama, bagi dirinya sendiri yang overload itu, dan yang kedua bagi organisasi.
Karena bisa jadi tidak ada orang yang akan bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama dalam kondisi overload terus-menerus. Maka performa orang ini lambat laun itu pasti akan menurun. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan kemudian dia lupa karena saking overload-nya. Banyak hal-hal yang seharusnya dikerjakan dengan lebih teliti tapi dia kurang teliti sehingga pekerjaannya itu salah. Gitu ya. Itulah kenapa pemberian kompensasi dalam hal ini itu kurang berkelanjutan dibandingkan dengan yang tadi. Kita mencoba redistribusi pekerjaan kepada pihak-pihak yang lain. Seperti itu ya, sampai di sini bisa dipahami mengenai ini. Saran rekomendasi yang bisa kita berikan dalam berdasarkan FTE. Sudah paham belum? Paham, Bu. Oke, paham ya. Baik, saya lanjutkan. Nanti di praktikum akan ada juga perhitungan seperti itu dan akan juga diminta untuk memberikan saran. Nah, tadi pada prinsipnya ketika kita memberikan saran apakah akan menambah atau tidak, itu tergantung dari yang pertama posisi jabatannya itu apa. Dan yang kedua adalah FTE akhirnya itu nanti seperti apa kalau ditambah. Jadi jangan karena kita melihat FTE, status FTE akhir itu termasuk dalam kriteria overload, lalu kita asal nambah orang gitu. Status akhir FTE, kriteria akhir FTE itu bukan satu-satunya patokan ketika kita akan memberikan rekomendasi untuk menambah orang atau untuk mengurangi orang. Harus dilihat lagi itu jabatannya apa dan bagaimana dampaknya kalau misalnya ada yang ditambah atau dikurangi. Itu ya. Jadi jangan sampai salah memberikan rekomendasi. Lalu outline yang kelima kita akan berbicara tentang repair error ya. Jadi kesalahan-kesalahan apa saja yang mungkin muncul ketika kita melakukan penilaian kepada karyawan kita. Ini ada banyak sekali, mungkin lebih dari ini ya. Tapi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada sekitar 8 repair error di sini. Nah, ini practical impact-nya seperti apa. Yang pertama, terlalu banyak standar, variasi standar ya. Itu juga akan menimbulkan penilaian menjadi bias. Kriteria yang banyak itu belum tentu akan memudahkan kita dalam memberikan penilaian. Malah kadang-kadang membingungkan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan recency and primacy effect ya. Contohnya begini. Misalnya di dalam satu series, misalnya kalian ikut seminar ya. Seminarnya itu berlangsung selama 2 jam. Pada 1 jam pertama, Anda merasa bahwa seminar itu begitu membosankan. Di 1 jam yang terakhir, yang berikutnya, Anda merasa kalau seminar itu sangat lucu gitu dan sangat menggemaskan, misalnya seperti itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan recency and primacy effect? Itu adalah ketika Anda di akhir seminar diminta untuk memberikan evaluasi atau penilaian terhadap seminar itu. Nah, resensi itu adalah kondisi ketika Anda hanya mengingat yang bagian asiknya aja, yang 1 jam terakhir saja, kemudian Anda memberikan penilaian, oh seminarnya menyenangkan. Itu resensi. Kalau primacy itu adalah ketika Anda mengingat-ingat di 1 jam pertama. 1 jam pertama itu membosankan, kemudian Anda menilai seminar itu membosankan. Nah, ini juga bisa terjadi saat kita menilai karyawan ya. Mungkin di dalam setengah tahun itu dibagi menjadi 2 termin 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. Nah, si penilai ini kemudian mengalami recency and primacy effect ini. Yang dia ingat tentang karyawan ini hanyalah di 3 bulan pertama karyawan itu yang kebetulan performanya sedang tidak baik. Atau mungkin juga yang dia ingat itu adalah di 3 bulan terakhir di mana seorang karyawan itu performanya sedang
tinggi-tingginya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan recency and primacy effect. Kemudian ada central tendency, renicency, dan strictness error ya. Ini menyebabkan semua orang, misalnya di dalam perusahaan itu ada 200 karyawan, mereka dinilai mirip-mirip. Termasuk ketika mungkin Anda menjumpai dalam suatu kelas perkuliahan, nilainya itu mirip-mirip semua. Itu bisa jadi ada error di situ terkait dengan central tendency, renicency, dan strictness error. Ya, ketika nanti hasil penilaiannya itu kok mirip semua di antara 200 orang itu, maka bisa jadi ada bias itu. Kemudian ada rater bias. Kalau rater bias ini lebih ke si penilai itu mengalami semacam, ya karena prinsip-prinsip tertentu yang mungkin dianut oleh si penilai, sehingga dia punya standar tertentu dalam menilai orang. Itu kalau nggak seperti ini berarti jelek. Padahal seperti ininya harus mengacu ke standar organisasi, bukan mengacu ke diri dari penilainya. Lalu yang berikutnya ada halo and horns effect. Kalau halo effect itu adalah kesan yang pertama kali kita lihat saat bertemu dengan orang gitu. Misalnya, kita bertemu dengan orang yang rapi, kemudian orang yang bersih seperti itu ya. Kita menilai dia itu adalah orang yang baik. Nah, kesan pertama itu yang selalu melekat di kepala kita sehingga apapun yang dia lakukan itu pasti baik. Karena dia rapi, karena dia cakep, karena dia bersih gitu bajunya. Nah, sebaliknya itu ada horns effect. Kalau horns effect itu adalah ya sebenarnya sama kesan pertama ya, tapi ini kebalikannya. Kalau yang tadi halo itu cenderung ke penampilan yang baik, itu kalau horn itu ke penampilan yang kurang baik. Misalnya bajunya kumal, kemudian berantakan seperti itu ya. Melihat orang yang seperti itu, melihat karyawan yang seperti itu, kita mengabaikan hasil kinerja dia yang lain dan menganggap pasti jelek nih karena kan dia kan kumal, karena dia kan berantakan rambutnya misalnya kayak gitu. Itu namanya halo and horns effect. Lalu ada contrast error. Kalau tadi yang central tendency itu dibandingkan dengan kalau yang rater bias itu dibandingkan dengan diri penilai. Kalau yang contrast error ini tidak dibandingkan dengan standar, sama-sama tidak dibandingkan dengan standar yang ada, tetapi kalau contrast error itu dibandingkan dengan orang yang lain lagi. Kita sudah punya standar, standarnya jelas, tapi penilai itu malah menilai seseorang dengan membandingkan dengan karyawan yang lain lagi. Misalnya, targetnya itu seseorang harus mencapai 80. Orang ini si A dapat 85. Si B dapat 90. Lalu si A ini dianggap gagal. Padahal si A ini kan juga sudah melampaui 80 juga gitu. Kenapa dianggap gagal? Karena si B aja bisa kok 90, masa kamu cuma 85 gitu. Padahal kan dua-duanya itu berhasil. Itu yang disebut dengan contrast error. Lalu yang berikutnya ada similar to me dan different from me error gitu ya. Jadi ini hampir sama dengan yang rater bias. Jadi di similar to me ini dia akan membandingkan dengan dirinya sendiri. Contohnya, sudah ada standar si 80 itu tadi. Kemudian si karyawan dapat 85 ya, si A tadi dapat 85. Lalu dia, si penilai ini berpikir bahwa saya tuh bisa loh ngerjain ini sampai 100 juga bisa gitu. Nah, padahal si A ini sudah melampaui target, tapi karena si penilai ini menganggap harusnya dia itu bisa sama kayak saya 100 gitu, sehingga dia menilai jelek kepada karyawan ini. Itu namanya similar to me atau different from me error. Dan yang terakhir adalah sampling error gitu. Jadi karena sifatnya sampel atau tidak semua dari karyawan kita itu di appraisal, dinilai gitu, maka
kebetulan sampel karyawan yang kita pakai itu kurang tepat atau kurang bisa mewakili populasi dari keseluruhan karyawan. Nah, ini sampling error ini bisa hasilnya baik atau hasilnya buruk. Karena tadi ya, salah atau kurang tepat dalam mengambil sampel sehingga kurang representatif. Ada kalanya yang diambil sampel itu pas kebetulan dapat karyawan yang rajin-rajin semua, sehingga kita menyimpulkan secara umum karyawan kita itu punya performa yang baik. Tapi di lain sisi, ketika kita mencari sampel, mendapatkan sampel yang kurang tepat, ternyata hasilnya buruk semua gitu hasil penilaiannya. Itulah yang disebut dengan sampling error. Lalu yang terakhir ini ada appraisal feedback ya. Ini ada hints untuk supervisor dan manager. Apa yang harus dilakukan oleh supervisor dan manager ya? Ini bisa dibaca sendiri, ada beberapa hal. Yang tidak boleh dilakukan di sini adalah mixed performance appraisal and salary promotion issues ya. Ini itu dampak ya. Salary and promotion issues ini harusnya terpisah dari performance appraisal ini. Kemudian lecture di employee itu menggurui employee terus-terusan itu juga sebaiknya jangan. Lalu kita fokus pada hal negatifnya saja itu. Kemudian ini membanding-bandingkan antara satu karyawan dengan karyawan yang lain. Terus ini menganggap bahwa perbedaan itu adalah hal yang tidak baik gitu ya. Semua orang itu harus setuju. Misalnya dia ingin semua orang itu harus setuju. Itu juga hal yang sebaiknya dihindari oleh manajer dan supervisor. Artinya apa? Artinya tidak masalah ketika mereka itu ada perbedaan pendapat misalnya seperti itu tuh nggak masalah sebenarnya. Tapi beberapa orang mungkin beranggapan kalau kebulatan suara itu adalah pertanda dari kekompakan misalnya kayak gitu. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini tentang penilaian kinerja. Ada yang mau ditanyakan?